Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 23 bulan Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Imam Besar kaum muslimin Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdullah As-Sa'di, seorang ulama yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memperbaiki niat kita di dalam mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperbarui semangat kita, kesungguhan kita di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran, dan semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari tafsir surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatlah, diwajibkan atas kalian untuk menegakkan hukum qisas di dalam pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang mulia ini mewajibkan orang-orang yang beriman untuk menegakkan hukum qisas apabila terjadi pembunuhan, yaitu yang membunuh dihukum bunuh. Al-qisas yaitu al-qatlu liman qatala, yaitu hukuman bunuh bagi siapa yang melakukan pembunuhan. Dan ini adalah syariat yang agung. Yang demikian itu karena dosa membunuh adalah perbuatan yang sangat berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam khalidan fiha, di dalamnya dalam waktu yang sangat lama. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya, itu melaknat orang-orang yang membunuh. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan adab yang agung, adab yang besar bagi orang-orang yang membunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin mu'min." Lenyapnya dunia itu lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang yang beriman. Lenyapnya dunia, hilangnya dunia ini lebih ringan, ahwan 'ala Allah min qatli rajulin mu'min. Maka salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukuman qisas bagi pelaku pembunuhan supaya mencegah terjadinya pembunuhan. Maka para ulama salaf menjelaskan, karena syariat ini berapa banyak orang yang ingin membunuh tidak jadi membunuh. Kenapa? Karena mereka khawatir akan dibunuh jika melakukan pembunuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat yang mulia ini, yaitu supaya ditegakkan hukuman qisas
Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatlah, diwajibkan atas kalian wahai orang-orang yang beriman untuk menegakkan hukuman qisas apabila terjadi pembunuhan. Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka apabila membunuh orang yang merdeka, maka wajib ditegakkan hukuman qisas. Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka apabila membunuh orang yang merdeka, maka wajib ditegakkan hukuman qisas. Wal abdu bil abdi, demikian pula budak hamba sahaya apabila membunuh budak, maka wajib ditegakkan hukuman qisas. Maka budak yang membunuh tadi dihukum bunuh apabila dia membunuh budak. Adapun apabila orang yang merdeka, al-hurru yaqtulu abdan, apabila orang yang merdeka membunuh budak, maka khilaf di antara para ulama. Apabila orang yang merdeka membunuh budak hamba sahaya, maka khilaf terjadi di antara para ulama. Yang rajih, pendapat yang lebih kuat, bahwasannya orang yang merdeka al-hurru tidak dikisos apabila membunuh budak hamba sahaya. Adapun apabila budak hamba sahaya membunuh budak hamba sahaya, maka ditegakkan hukuman qisas. Wal untha bil untha, demikian pula wanita apabila membunuh wanita, ditegakkan hukuman qisas atasnya. Demikian pula para ulama menjelaskan, apabila laki-laki membunuh laki-laki, juga ditegakkan hukuman qisas. Lalu bagaimana dengan laki-laki yang membunuh perempuan? Apakah ditegakkan hukuman qisas? Sebagian ulama berpendapat apabila laki-laki membunuh perempuan, maka tidak ditegakkan hukuman qisas. Namun pendapat yang lebih kuat berdasarkan sunnah Nabi SAW, laki-laki apabila membunuh perempuan, maka laki-laki tersebut harus ditegakkan hukuman qisas. Bahkan apabila satu orang saja, satu orang yang terbunuh dibunuh orang banyak, al-jamaah taqtulu yaqtuluna bil wahid, yaqtuluna wahidan, jamaah 10 orang atau lebih atau kurang membunuh satu orang, maka 10 orang ini harus ditegakkan hukuman qisas. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih bahwasannya Umar ibnul Khattab amara biqatli sab'atin fi ghulam. Umar ibnul Khattab memerintahkan supaya ditegakkan hukuman qisas ketika kepada 7 orang yang membunuh pemuda. Kepada orang, jadi 7 orang membunuh satu pemuda, 7-7-nya dibunuh atas perintah Umar ibnul Khattab. Faqala, Umar ibnul Khattab berkata, lau tamala'a alaihi ahlu Son'a, sekiranya penduduk Son'a semuanya bersekutu untuk membunuh satu orang,
laqataltuhum, aku akan menegakkan hukuman qisas atas mereka. Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, para ulama atau para sahabat lam yungkiru anna sahabata lam yungkiru ala Umar fasara hada kal ijma'. Para sahabat tidak ada yang mengingkari Umar ibnul Khattab, sehingga ini adalah ijma', kesepakatan kaum muslimin. Apabila jamaah yaqtuluna wahidan, apabila ada jamaah yang membunuh satu orang, maka wajib ditegakkan hukuman qisas atas mereka semuanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, al-hurru bil hurri, orang yang merdeka ditegakkan hukuman qisas apabila membunuh orang merdeka. Budak hamba sahaya wal abdu bil abdi, budak hamba sahaya wajib ditegakkan hukuman qisas apabila membunuh budak hamba sahaya. Wal untha bil untha, demikian pula perempuan ditegakkan hukuman qisas apabila membunuh perempuan, atau sebaliknya perempuan membunuh laki-laki atau laki-laki membunuh perempuan, wajib ditegakkan hukuman qisas. Adapun apabila seorang muslim, wa ammal muslim idza qatala kafiran, adapun muslim apabila membunuh orang kafir, ditegakkan hukum qisas atau tidak? Muslim membunuh kafir, maka ditegakkan hukum ta'zir, bukan ditegakkan hukum apa? Qisas. Jadi apabila muslim membunuh orang kafir, maka tidak ditegakkan hukuman qisas. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya dari hukuman qisas. Barang siapa yang sudah dimaafkan, artinya apa? Artinya keluarga yang terbunuh tidak menuntut hukuman qisas, memaafkan, diganti dengan dia, diganti dengan denda. Allah Ta'ala berfirman, faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang dimaafkan untuknya dari saudaranya, syai'un fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaklah keluarga orang yang terbunuh mengikuti orang yang membunuh tadi dengan cara yang ma'ruf. Artinya jangan diungkit-ungkit kesalahannya. Jadi kalau sudah memaafkan, jangan mengungkit-ungkit, dan juga janganlah mempersulit dendanya. Hendaklah dendanya dibebankan sesuai dengan kemampuannya. Jadi apabila keluarga yang terbunuh tadi sepakat untuk memaafkan, jadi mereka memaafkan, sehingga tidak ada hukuman qisas bagi pembunuh, diganti dengan denda, maka Allah Ta'ala berfirman, fattiba'un bil ma'ruf, hendaklah keluarga tersebut mengikutinya, yaitu mengikuti pelaku pembunuhan dengan cara yang ma'ruf. Artinya dendanya jangan diberatkan dan jangan diungkit-ungkit apa? Kesalahannya. Kalau tidak bisa memaafkan, tegakkan hukuman qisas. Tapi kalau sudah sepakat memaafkan, ikutilah dengan cara yang ma'ruf. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan hendaklah pembunuh yang sudah dimaafkan tadi melaksanakan dendanya dengan cara yang baik. Artinya jangan ditunda-tunda, segera bayar dendanya dengan cara yang baik. Dzalika takhfifun mir rabbikum, itu adalah keringanan dari Rabb kalian, wa rahmah,
dan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faman i'tada ba'da dzalika, siapa yang melampaui batas setelah itu. Siapa di sini umum, mencakup pembunuh. Pembunuh sudah dimaafkan, membunuh lagi. Sudah dimaafkan tetapi mengulangi lagi perbuatannya. Faman i'tada ba'da dzalika, siapa yang melampaui batas setelah itu, falahu adzabun alim, maka Allah menyediakan di akhirat nanti adab yang pedih. Kemudian Allah berfirman, ayat yang agung, walakum fil qisasi hayatun, dan untuk kalian wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman, fil qisas, di dalam menegakkan hukuman qisas, hayatun, terdapat kehidupan. Setelah menegakkan hukuman qisas ada kehidupan. Allahu Akbar. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, musuh-musuh Islam mengatakan hukuman qisas itu kejam. Hukuman qisas itu sadis, tidak berkemanusiaan, tidak sesuai dengan kemanusiaan, menyelisihi kemanusiaan. Ini semuanya ucapan-ucapan orang yang tidak punya akal. Allah Ta'ala berfirman, walakum fil qisasi hayatun, di dalam menegakkan hukuman qisas ada kehidupan. Artinya apa? Ada kehidupan yang tenang. Apabila hukuman ini ditegakkan, maka orang-orang berhenti melakukan pembunuhan, baik urusan uang, urusan politik, atau urusan-urusan yang lainnya. Sekarang nyawa orang yang beriman itu sangat murah. Gara-gara harta, gara-gara masalah sepele, nyawa dilenyapkan, kemudian dihukum penjara. Kemudian setelah keluar dari penjara, semakin merajalela kejahatannya. Tapi tidak demikian. Apabila ditegakkan hukuman qisas, maka orang yang niat membunuh tidak jadi membunuh. Maka para ulama salaf mengatakan berapa banyak orang yang ingin membunuh tidak jadi membunuh. Karena apa? Karena ada syariat iqamatul hudud, menegakkan hukum had, iqamatul qisas, ditegakkannya hukum qisas. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui tentang perbuatan hamba-hambanya, Allah maha mengetahui tentang maslahat manusia, mensyariatkan syariat yang mulia ini. Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun, dan di dalam menegakkan hukuman qisas dan hukuman-hukuman yang lain yang sesuai syariat Islam ada kehidupan, yaitu kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram, kehidupan yang nyaman. Ya ulil albab, ini bagi orang-orang yang berakal, bagi orang yang mentadaburi Al-Quran, dan bagi orang yang mencermati alam yang ada di sekitarnya, bagi orang yang menggunakan akal sehatnya, mencermati alam atau lingkungan atau wilayah daerah sekitarnya. Bandingkan wilayah yang ditegakkan syariat Islam dengan benar, bukan main-main, dan bandingkan dengan wilayah yang tidak ditegakkan syariat Islam. Maka wilayah yang ditegakkan syariat Islam ada kehidupan, tenang, tentram, jalan di malam hari, tidak ada yang takut, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, diberi jaminan kehidupan yang baik, keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, dan di dalam menegakkan hukuman qisas terdapat kehidupan yang baik, terdapat kehidupan yang tentram, yang nyaman. Wahai orang-orang yang menggunakan akalnya, wahai orang-orang yang berpikir dengan jernih, wahai orang-orang yang mentadaburi Al-Quran,
dan mencermati alam yang ada di sekitarnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, yamtannu ta'ala ala ibadihil mu'minin bi annahu farada alaihimul qisas. Lihatlah keterangan Fadilatul Syekh Sa'di, yamtannu, Allah memberi kenikmatan kepada hamba-hambanya yang beriman dengan diwajibkan kepada mereka untuk menegakkan hukuman qisas. Jadi syariat menegakkan hukuman qisas ini adalah kenikmatan, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mentadaburi Al-Quran, bagi orang yang menggunakan hati nuraninya, bagi orang yang menggunakan akal sehatnya, tahu bahwasannya syariat Islam ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang hatinya kotor, otaknya rusak, imannya sudah hilang, maka mereka ingin hukum jahiliyah. Allah taala berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah mereka ingin hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapa yang lebih baik, siapa yang lebih bagus hukumnya daripada Allah? Siapa yang lebih baik hukumnya dibandingkan dengan Allah? Bagi orang-orang yang yakin, bagi orang yang menggunakan akal sehatnya, yakin bahwasanya hukumnya Allah itulah yang terbaik. Maka Fadilatul Syekh Sa'di berkata, yamtannu ta'ala, Allah memberikan kenikmatan, Allah memberikan anugerah kepada hamba-hambanya yang beriman, bi annahu farada alaihim al-qisas, Allah mewajibkan kepada mereka hukuman qisas fil qatla, apabila terjadi pembunuhan, ai al-musawata fihi, yaitu supaya terjadi keadilan, kesetaraan, persamaan di dalam hak, yaitu orang yang membunuh hukumnya dibunuh. Wa an yuqtalal qatil ala sifatil lati qutila alaihal maqtul, dan hendaklah orang yang membunuh dibunuh dengan bagaimana cara dia membunuh. Gimana ini? Kalau cara membunuhnya sama linggis, dikepur juga sama dengan apa? Linggis. Ini adil, ditegakkan keadilan. Memang kelihatannya kejam. Ya lihatlah, Anda mengatakan kejam, lihatlah keluarga yang terbunuh, bagaimana penderitaan mereka. Jelas ya? Wa an yuqtalal qatil, hendaklah orang yang membunuh dibunuh dengan cara seperti dia membunuh. Nah, kalau membunuhnya pakai linggis, ya pakai linggis. Kalau membunuhnya pakai pedang, ya dibunuh pedang, atau sesuai dengan apa yang ditentukan oleh waliul amr. Iqamatan lil adl wal qisti bainal ibad, sebagai bentuk penegakan keadilan dan persamaan atau kesetaraan di antara manusia. Wa taujihul khitab li umumil mu'minin fihi dalilun ala annahu yajibu alaihim kullihim hatta awliya'il qatil hatta al-qatilu binafsihi i'anatan waliyal maqtul idza talabal qisas. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan ayat yang mulia ini kepada orang-orang yang beriman seluruhnya,
Itu Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Berarti panggilan ayat ini mencakup semua orang yang beriman. Fadilatul Syekh Sa'di berkata, ini menunjukkan wajib bagi orang yang beriman seluruhnya, bahkan diwajibkan kepada keluarga orang yang membunuh, bahkan diwajibkan kepada pembunuh sendiri untuk menegakkan hukuman qisas ini. Apabila keluarga orang yang terbunuh meminta supaya ditegakkan hukuman qisas. Dan yang perlu dicatat, yang perlu dicamkan, hukuman qisas itu disyariatkan. Yang melaksanakan siapa? Waliyul amr. Yang melaksanakan adalah penguasa ataupun pemerintah. Maka apabila keluarga orang yang terbunuh tadi menuntut supaya ditegakkan hukuman qisas, wajib bagi kaum muslimin, pemerintahnya, bahkan kepada keluarga orang yang membunuh, ikut berupaya menegakkan syariat yang mulia ini. Wa annahu wa yumkinuhu wa yumakkinuhu minal qatil wa annahu la yajuzu lahum an yuhawwilu baina hadal hadd. Dan kepada keluarga orang yang membunuh tadi, apabila diminta oleh keluarga orang yang terbunuh supaya ditegakkan hukuman qisas, maka tidak ada alasan bagi mereka, dan tidak dibolehkan bagi mereka untuk memindahkan, untuk memalingkan hukuman ini. Wa yamna'ul waliya minal iktisas, sehingga keluarga orang yang membunuh berusaha menghalang-halangi pemerintah atau berusaha menghalang-halangi keluarga orang yang terbunuh, menghalangi supaya tidak ditegakkan hukuman qisas. Kama alaihi adatul jahiliyah. Ini seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Wa man asbahahum min iwa'il muhdithin, atau orang-orang yang menyerupai orang jahiliyah, yaitu membantu orang-orang yang membunuh. Bagaimana caranya? Supaya orang yang membunuh tadi diselamatkan dari hukuman qisas. Ini perbuatan yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat siapa yang melindungi pelaku kejahatan. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di menjelaskan firman Allah, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Ini wajib semuanya, diwajibkan kepada semuanya, bahkan kepada keluarga orang yang membunuh, atau bahkan kepada pembunuh sekalipun. Jika keluarganya menuntut hukuman qisas, tidak ada cara yang lain, dia harus ridho dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali apabila keluarganya memaafkan atau yang lainnya. Ini nanti insyaallah disebutkan pada ayat setelahnya. Tsumma bayyana tafsila dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman ini secara terperinci. Faqala al-hurru bil hurri. Orang yang merdeka apabila membunuh orang yang merdeka. Al-hurru itu lawan dari kata apa? Budak. Al-hurru, orang yang merdeka. Apabila membunuh orang yang merdeka, wajib dibunuh atau harus ditegakkan hukuman qisas. Yadkhulu biman tuqiha adz-dzakaru biz-dzakar. Termasuk dalam ayat ini laki-laki
juga ditegakkan hukuman qisas apabila membunuh laki-laki. Wal untha bil untha, perempuan juga dibunuh apabila membunuh perempuan. Wal untha bil dzakar wal dzakaru bil untha, demikian pula laki-laki apabila, demikian pula perempuan dibunuh apabila membunuh laki-laki, atau sebaliknya laki-laki membunuh perempuan ditegakkan hukuman qisas. Fayakunu mantuquha muqaddaman ala mafhumi qawlihi al untha bil untha. Ini adalah makna yang sahih, yang secara mantuk, secara lafaz, laki-laki membunuh laki-laki ditegakkan hukuman qisas. Perempuan membunuh laki-laki ditegakkan hukuman qisas. Laki-laki membunuh perempuan ditegakkan hukuman qisas. Perempuan membunuh perempuan ditegakkan hukuman qisas, karena mereka mencakup al-hur, mereka semuanya merdeka. Ini lebih utama daripada dipahami qauluhu al-untha bil untha. Jadi sebagian ulama memahami firman Allah, perempuan dibunuh apabila membunuh perempuan. Tapi kalau laki-laki membunuh perempuan tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena mereka beranggapan laki-laki lebih mulia daripada apa? Perempuan. Tidak demikian. Ma'adilalati sunnah anna dzakara yuqtalu bil untha, karena dikuatkan dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya laki-laki juga dibunuh, ditegakkan hukuman qisas apabila membunuh perempuan. Jadi laki-laki apabila membunuh perempuan, laki-laki tersebut ditegakkan hukuman qisas. Wa kharaja min umumi hada, keluar dari keumuman ini, al-abawan, orang tua, ayah ataupun ibu, wa in alau, atau kakek nenek, fala yuqtalani bil walad liwurudis sunnah bidzalik. Jadi orang tua apabila membunuh anaknya, maka tidak boleh ditegakkan hukuman apa? Qisas, karena terdapat dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Ma'anna fi qawlihi al-qisas, padahal firman Allah subhanahu wa ta'ala al-qisas ma yadullu ala annahu laysa minal adl an yuqtalal walid biwaladihi. Firman Allah subhanahu wa ta'ala al-qisas menjelaskan bahwasanya tidak termasuk keadilan apabila orang tua dihukum bunuh apabila membunuh anaknya. Kenapa? Wali anna ma fi qalbil walid minasyafaqah warahmah ma yamna'uhu minal qatl, karena hati orang tua itu sangat sayang kepada anaknya, sehingga tidak mungkin orang tua membunuh apa? Membunuh anaknya, illa bisababi ikhtilalin fi aqlihi, kecuali karena disebabkan rusaknya akal orang tuanya, au adiyatin syadidatin jiddan minal walad lahu, atau dikarenakan anaknya sangat mengganggu, sangat menyakiti orang tuanya sehingga orang tuanya membunuh anaknya. Apabila ini terjadi, maka menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tua tidak boleh diqisas apabila membunuh anaknya. Demikian. Wa kharaja minal umumi aidan al-kafiru bisunnah ma'a annal ayah fi khitabil mu'minina khassah. Dan keluar dari keumuman ayat ini juga orang kafir. Jadi orang kafir apabila membunuh, apabila orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman membunuh orang-orang kafir, maka orang yang beriman
Jadi mukmin apabila membunuh orang kafir maka tidak boleh ditegakkan hukuman qisas berdasarkan dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan falaysa minal adl an yuqtala waliyullah bi'aduwihi. Dan juga tidak termasuk keadilan waliullah, yaitu orang yang beriman dibunuh gara-gara dia membunuh musuhnya Allah. Artinya apa? Artinya orang yang beriman apabila membunuh orang kafir tidak boleh ditegakkan hukuman apa? Qisas. Tapi kalau sebaliknya orang kafir membunuh orang yang beriman dibunuh. Demikian. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wal abdu bil abdi dzakaran kana au untha tasawat qiyamuha. Demikian pula budak dengan budak, laki-laki ataupun perempuan, au ikhtalafat, laki-laki membunuh laki-laki budak, perempuan budak membunuh perempuan budak, atau sebaliknya, maka wajib ditegakkan hukuman qisas atas mereka. Wadalla bimafhumiha, ayat ini secara mafhum kebalikannya, annal hurra la yuqtalu bil abdi, orang yang merdeka apabila membunuh budak tidak boleh ditegakkan hukuman apa? Qisas. Likaunihi ghairu musawin lahu, karena orang yang merdeka tidak sama dengan budak hamba sahaya. Jelas ya? Wal untha bil untha, demikian pula perempuan yang merdeka dibunuh apabila membunuh perempuan yang merdeka. Akhadha bimafhumiha ba'du ahlil ilm, sebagian ulama memahami ayat ini, falam yajuz qatlur rajul bil mar'ah. Sebagian ulama memahami ayat ini al untha wal untha bil untha, laki-laki yang membunuh perempuan tidak boleh ditegakkan hukuman qisas. Wa taqaddama wajhu dzalik, dan telah dijelaskan bahwasanya laki-laki apabila membunuh perempuan wajib ditegakkan hukuman qisas. Dari mana dalilnya? Dari firman Allah al-hurru bil hurri, dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, jadi laki-laki apabila membunuh laki-laki yang merdeka ditegakkan hukuman qisas. Laki-laki membunuh perempuan ditegakkan hukuman qisas. Perempuan membunuh laki-laki ditegakkan hukuman qisas. Perempuan membunuh perempuan ditegakkan hukuman qisas. Ini sama antara orang yang merdeka dan budak apa? Hamba sahaya. Sesama orang-orang yang merdeka ditegakkan hukuman qisas. Orang yang merdeka apabila membunuh budak hamba sahaya ditegakkan hukum qisas atau tidak? Tidak. Al-hurru, orang yang merdeka apabila membunuh budak hamba sahaya tidak ditegakkan hukuman qisas. Demikian pula menurut Fadilatul Syekh As-Sa'di berdasarkan dalil dari sunnah, orang tua apabila membunuh anaknya tidak ditegakkan hukuman qisas. Demikian pula orang mukmin muslim apabila membunuh orang kafir tidak ditegakkan hukuman qisas. Kemudian maka di sini Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa taqaddama wajhu dzalik, telah dijelaskan keterangan tentang hal ini. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.